Nama kitabnya apa? Gue tanya sama lu. Nama kitabnya apa? Kitab Nabi Edo. Yang dibawa jangan ini dong, jangan compak dong, gimana? Buka lo aja. Zuma, sampai sekarang kenapa lu masih jadi bencong? Kenapa lu nggak buka masker? Gua malah pribadi sih, Sofiatul Lu buka masker. Jangan kanan, nanti lu kena juga loh. Mentang-mentang kamu berhasil operasi plastik. Operasi. Jangan mentang-mentang kau berhasil operasi sampai kau berani. Palsu semua itu, bibirmu, hidungmu, matamu. Palsu semua bibir gue palsu. Di mana dikatakan bibir? Iya. Sofiatul lu ini loh, operasi lu jadi malah mirip Lina Wijaya loh. Semua yang ada di muka kamu itu palsu semua. Kamu jadi banci. Kenapa kamu gak jadi buka masker? Sama seperti Tuhanmu, kitab kalau agama Islam agama yang benar, kenapa kamu Aduh, ini gimana sih? Hah? Kenapa kamu takut-takut buka masker, Zuma? Enggak takut nanti kamu jatuh Ini cinta. mau bahas masker atau mau bahas topik nih, Sof, gitu loh. Buka dulu Kalau misalnya kita kata-kata pribadi, gue jago banget. Kenapa kamu takut buka masker? Siapa pun. Saya Tema aja, sama Sof, Oki tema aja. Saya sama Oki Open, kenapa kamu takut buka masker? Kenapa kamu bersembunyi di balik celana dalammu itu? Saya Ya kenapa kamu pakai celana dalam di muka? Kenapa kamu pakai cadar di muka? Tidak bisa. Yang pakai celana dalam di muka cuma bencong, paham? Itu ada lagi peringatan lagi. Ya teman-teman, Tahan dulu, nggak usah turun. teman-teman jangan ada remote ya, biar enak diskusinya. Jangan ada Peringatan aja, nggak usah turun. Yuk. Oke. Ya udah topik ya, kita langsung topik, nggak usah bahas masker, nggak usah bahas operasi plastik ya, kita topik aja. Kenapa gua pakai masker? Kenapa nggak dibuka? Tuh, ini bahas masker, lu mau dialog nggak sih, Sof? Kamu juga buka kamera setelah berhasil operasi kok. Operasi di mana? Lu tanya. Ya, itu muka Sejak lu kapan palsu dia semua. operasi? Matamu, hidung lu palsu semua, matamu, bibirmu nih. Jas kepala gue pengen. Itu real, itu fakta, itu real. Jadi dia mengakui gue. Nggak apa-apa, kamu pakai cantik, nggak ada masalah loh, nggak ada masalah. Seperti Tuhan lu palsu. Buka dulu topengmu, Zuma. Buka dulu topengmu kalau kamu berani. Loh, ngapain terus tuh nggak berani sama Edis? Kenapa kamu selalu lari dari Edis TV? Waduh, kemana-mana. Kenapa Edis lu lari gak? Lu kenapa pakai cadar? Kenapa pakai topeng? Kenapa lu pakai topeng? Yang kabur ke luar negeri tipu-tipu orang. Tidak pakai cadar. Bang Oki, Erta, saya, siapa lagi? Ya, orang punya kita nggak pakai cadar. Kenapa lu pakai topeng? Masing-masing punya style sendiri. Kenapa lu menutupi wajah lu? Lu malu jadi Islam? Lu malu sama ikut seperti Nabi Muhammad? Paulus, tidak jelas lu malu jadi pengikut? Saya nggak malu sama Paulus, saya bangga dengan Rasul Paulus. Paulus adalah satu-satunya rasul yang diakui oleh tokoh guru jemaat. Siapa orang yang malu itu penulis Nabi Bible Muhammad. Diketahui siapa. Gue juga kalau jadi muslim gue malu. Gitu. Masa ada nabi gue nikahin anak kecil. Nabi Daripada Tuhan isap puting, Oh, di mana Tuhan isap puting? Iya, sofa putihnya putih kecil lagi. Di mana? Tuhan Gimana? ke bumi isap puting. Di mana? Di mana? Nabi nikahin anak kecil. Tuhan isap puting. Tuhan ada nabi di sana. Dan dia menyatakan hujatan itu nggak berani. Itu manusia. Menyatakan itu dengan menggunakan topeng. Zuma, kamu itu pakai topeng. Kamu memalukan. Dan kalau kamu berani menghujat, kalau kamu belum halus operasinya belum halus. Operasimu belum halus. Hidungmu itu masih kelihatan palsu. Masih kelihatan palsunya hidungmu. Tuh, lubangnya aja masih ketahuan palsu hidungmu. Coba berani nggak kau sentil hidungmu? Berani nggak kau tarik hidungmu? Berani nggak? Pasti tercabut hidungmu. Berani nggak kau sentil hidungmu? Tercabut. Tercabut hidungnya. Berani nggak kau cabut hidungmu gini? Berani nggak? Berani.
Nggak berani dia. Nggak berani. Coba cari hidungmu gini, coba kasih gini hidungmu. Ah, itu hidungmu nggak gerak-gerak. Hidungmu nggak gerak. Hidungmu nggak gerak, masih kelihatan palsunya. Ya. Kamu buka kamera. Setelah kau berhasil operasi tapi gagal. Ini hidung masih kelihatan palsu. Itu, coba giniin hidungmu. Berani nggak? Takut copot hidungnya. Ayo, berani nggak kau tarik hidungmu tuh? Kamu takut hidungmu copot. takut hidungnya hilang. Ada. Aduh. Jangan terlalu banyak. Hidungnya Tapi lu ayo. Tuh. Ayo. Iya lu kalah ceng-cengan Tuh kalah ceng-cengan lu udah dialog aja. Hidungmu jatuh nanti. Ayo. Tanya sama lu, Kores. Lu aja berani buka topeng lu, betul nggak? Lu aja berani open cam karena lu merasa diri lu benar. Saya open cam, Bang Edis open cam. Kalian datang ke California, kita sambut. Ya, kalian silakan kirim visa kamu. Siapa yang dibilang kami nggak berani? Bahkan kami ngundang kalian datang ke sini. Jangan di Indonesia, karena Indonesia tukang main pembun-bun, main kroyok. Ya maksudnya kalau soal apa ya, soal undangan dulu dah. Mana undangannya gitu. Lu email aja. Saya udah siap-siap kan. Nanti gua sambut. Email visa kamu mana? Ya, gua udah kasih kabar kalau memang Zuma muda. Tapi dampingi dengan Abdul Somad dan Adi Hidayat. Kalau cuma kalian ngapain kalian tuh jalan-jalan doang ke Amerika? Ya kalau gitu lu siapin juga pilih Mantova sama Gilbert Louis Mondong lah. Endang Sunandar. Siapa pula si Endang Sunandar? Ya udah kalau gitu lu siapin pilih Mantova sama Gilbert Louis Mondong. Nanti gua undang koneksi gua ke Ustaz Abdul Somad. Mereka bukan seorang apologet, paham? Kasih Abdul Somadmu ke sini. Ustaz Abdul Somad juga bukan seorang apologet lah. Gimana sih? Philip Mantova, saya kasih tahu kamu, Kores. Philip Mantova dan Pak Andi Simon sama sekali tidak pernah membahas Islam. Ini beda dengan Ustadzmu si Abdul Somad itu yang ngebahas agama Kristen sama Donitan. Memang agama terakhir itu kan ngebahas agama-agama terdahulu. Memang itu keuntungan agama terakhir. Kalau sama itu, coba Kristen bahas Yahudi. Apakah Yahudi pernah bahas Kristen di kitabnya? Kan enggak. Ustadz Philip Mantova, Pak Andi Simon tuh gak ada hubungan. Mereka gak ngerti apa-apa tentang agama Islamu, paham? Tapi kan pendeta. Yang tahu nabimu menikahi anak kecil nih. Yang tahu nabimu menikahi anak kecil. Nabimu mengambil mantunya sendiri. Nabimu menikah tanpa mahar, tanpa wali, dan tanpa saksi. Itu kami. Philip Mantova nggak tahu tentang Islam. Yang tahu mengenai Yesus. Ibunya umur 12 tahun ketika dia keluar dari vaginanya. Yang tahu di mana Yesus itu tidak bangkit, dia hanya mati saja. Yang tahu bahwa Yesus itu tidak pernah didukung oleh fakta-fakta sejarah kemesiasan Yahudi. Itu cuma gua. Cuma gue. Jangankan elu ya, si Kainama debat sama Pak Esra Soru aja. Kainama berkata apa? Bukti bahwa Yesus itu tidak bangkit adalah tidak ada bukti katanya. Lo gimana? Pliny the Younger, Flavius Josephus, Tacitus, Talos, dan juga banyak lain di bawahnya. Mereka sepakat Yesus mati tidak bangkit. Kenapa kalian? Saya minta kamu bawa sumber Islammu sendiri, data Islammu sendiri. Kalau kamu bisa membuktikan ada Nabi bernama Muhammad abad ke-7, saya mualaf sekarang. Kalau kamu bisa membuktikan Muhammad itu tokoh historis, ya. Kalau kamu bisa membuktikan Isa Al-Masihmu adalah tokoh sejarah, saya mualaf sekarang juga, Ya udah, oke. Lu buka di sinaimonasteri.com. Oke ya, mualaf lu ya. Oh, lu anjir. Mamamu itu si Unir. Lu berhenti makan babi lu. Bahwa Isa Al-Masih bukan tokoh historis, paham? Aduh, parah banget sini kasih lihat. Kita main data ya, Sini kita main data. Nih, lihat sini. Loh, itu sudah dibuktikan bahwa surat yang ada di monasteri itu data Islam sendiri. Tunggu, digini dulu sob. Data gua. Itu bukan surat asli ya.
Itu sudah dibuktikan Mana sih Sob? Ini lu nih seperti korban perkosa. Bentar lagi lu kena ini. Bentar lagi lu kena semuanya. Surat kamu itu menggunakan tanda-tanda baca, dan surat itu tidak dibuat pada zaman Muhammad, dan itu sudah dibuktikan. Enggak, lu lihat sini, gua nggak akan bawa Al-Quran, gua membuktikan kebenarannya. Gua pakai kitabnya Yahudi sini. Pakai data palsu kau. Pakai data palsu. Lari Yahudi kok data palsu, jadi lihat. Nah ini ya. Nah sini. Ini di Berachot 17b nomor 1 yang berkata mengenai kitab-kitab Yahudi yang membahas tentang pernikahan. Di sini dia ngebahas Yesus, tapi di terjemahan. Nah, sini ya. Nah ini ya. Ini Jesus of the Nazarene. Kita lihat bahasa Ibraninya. Kenapa cuma 3 huruf, Sof? Kenapa cuma 3 huruf? Hah? Kenapa cuma 3 huruf? Dari mana? Lu bawa ini data Yahudi, ini data Yahudi. Tidak memakai hal itu. Emangnya sejak kapan Talmud mana Yesus dalam orang Kristen? Mana Yesus dalam bahasa aslinya mana? Sekarang gue Yesus tanya. tokoh nyata. Kenapa Yahudi bahasnya 3 huruf? Iso. Kenapa? Gimana Iso? Iso itu bukan Yesus. Ini Iso Hanotri. Jadinya begini. Berak lu kali. Bang Gores, Iso itu bukan Yesus. Iso. Tapi di sini apa dibilang? Sini dibilangnya apa di sini? Itu data mana? Data mana? Lihat. Ini Yahudi. Aduh. Sejak kapan orang Kristen itu menjadikan Talmud sebagai kitab sucinya? Sejak kapan menjadikan Talmud sebagai kitab iman kita? Sejak kapan? Loh itu kan Kristen, kita nggak peduli. Tapi Yahudi mengakui adanya Iso. Adanya Iso. Talmud. Ya nggak peduli. Aku ya nggak peduli gue nggak pakai. Mau itu kitab sampah. Nah tapi ini siarannya ada Yesus yang nggak. Tidak ada. Gitu. Tidak ada. Talmud itu ditulis abad-abad kedua dan abad langsung ketiga. ngajir gue pakai Yahudi punya bre. Ditulis zaman Yesus, apalagi pada zaman Musa. Paham kamu? Talmud itu ditulis udah ada Talmud itu 613 mitzvot itu Talmud. 613 minggu Talmud itu hukum Taurat Musa. Iya, di mana tertulis 613 mitzvotnya? Talmud kan. Pembukuannya di mana? Sama kayak wujud kita mbako gitu kan, ngambil dari Al-Quran, tapi nanti ditaruhnya di apa? Di kitab-kitab ulama. Sama kayak gitu, Sof. Goldian naikin lah Goldian. Selamat datang di kebenaran. Kita tidak menggunakan Talmud. Dasar iman Kristen bukanlah Talmud. Kami dalam Talmud Yahudi adanya Iso Hanotri, nggak ada. Kita tidak mengenal Iso tidak mengenal. Tidak ada yang namanya Iso. Iya. Jadi artinya apa? Jesus atau Yesus itu hanya hidup dalam terjemahan, gitu loh, bukan orang asli. Ya. Yesus bukan orang asli, orang ditulis. Kau tadi sendiri mengatakan orang Yahudi. Ya tapi dia orang asli dalam terjemahan. Terjemahannya nggak asli lah. Sekarang gue tanya, Isa Al-Masih itu orang mana dalam Quranmu? Orang Yahudi ini tadi udah dikasih lihat. Di mana orang Yahudi? Isa Al-Masih orang Yahudi. Apa berapa dia hidup? Isa Hanotri, Berachot 17b, nomor 1. Kok Berachot? Ini di mana? Sekarang aku tanya. Zaman Maleakhi belum ada Nabi Isa. Sejak kapan Al-Quran mengenal Talmud? Saya tanya. Di mana tertulis percayalah kitab-kitab buluh yaitu Talmud? Di mana? Nah ini yang nggak tahu. Dalam Al-Quran ditulisnya itu Taurat, bukan Taurah. Ya, kalau Taurat itu artinya jamak. Jadi ada 2 Torah yang diakui dalam Al-Quran. Sejak kapan? Makanya belajar yang jauh, belajar yang jauh. Oke, siap. Tunggu. Sejak kapan Islam mengenal kitab Talmud? Pertanyaan Taurat itu jamak. Taurat itu artinya ada 2 Torah. Oke, siap. Sebentar, Gurunda. Sejak kapan tunjukkan sama saya di Al-Quran dikatakan imanlah kitab Talmud di mana? Langsung dimulai aja kalau Gurunda naik Bang Gores. Bu Sophie. Jadi gitu jawabannya. Sob. Cadar ngapain? Jadi gitu jawabannya, Sob, gitu. Yahudi mengimaninya Iso Hanotri. Pertanyaan saya, di mana di dalam Al-Quran percayalah kitab Talmud? Di mana tertulis Talmud dalam Quranmu? Ya itu dalam Taurat dalam Al-Quran kan Taurat saja 2. Ya. Pertanyaan saya itu nggak ada. Lalu lu berat sendiri. Gini. Dia nggak tahu. Ada banyak sih ya. Gua kasih lihat. Siapa namanya? Sof. Ini gua agak lupa di mana. Tapi gua juga bisa tunjukin nabimu dibilang gila di dalam Talmud dan nabi palsu Muhammad.
Ya, namanya Yahudi ya pasti begitu, Bre. Enggak cuma nabi gua, nabi lu aja nabi lu Tuhan lu aja dibakar di atas kayu, dipanaskan. Enggak, emang kayak begitu Yahudi. Makanya Islam ada, kan gitu. Makanya Karena Kristen nggak bisa membela. Nabi palsu ada di Islam dalam yang membela. Talmud. Makanya nabimu dibilang gila Gitu, dan nabi sama. palsu di dalam Talmud. Itu jadi. Itu kenyataannya, Bre. Yesus hanya hidup dalam terjemahan. Yesus itu. Yang asli yang hidup itu Nabi Isa. Tapi karena kita muslim toleransi ya kita harus percaya aja. Bang Kores, Goldian apa Bang Zuma? Ya tunggu bentar. Biar kita mulai. Ya tunggu, ini masih belum bisa, kenapa ya? Kenapa masih belum bisa ya? Jaringan Bang Kores juga putus-putus itu. Oke, tunggu. Malu sih pakai cadar kalau memberitakan Islam. Ya sama warung kita juga nggak buka Kristen nggak buka camp gitu. Banyak dari Kristen yang menghujat nggak buka camp. Kenapa kalian malu? Ya, tanya dulu ke dalam kawan-kawan Kristen yang nggak buka camp, yang nggak mau kelihatan mukanya. Si Halelubang juga dia nggak buka camp. Kenapa dia pakai cadar? Itu pertanyaan saya. Kenapa kalau memang itu guru besarmu dan dia tidak malu? Itu sama aja kayak nanya Power Ranger. Kenapa Power Ranger nggak kelihatan mukanya ketika lawan monster? Apalah pertanyaan ini. Namanya pembela kebenaran pasti dia pakai apa? Pakai topeng, pakai jubah kayak gitu. Pembela kebenaran loh. Bela kebenaran dasmu. Ini kenapa nih Bapak? Disable. Tunggu ya, kenapa ini? Oke, kok nggak bisa invite? Oke, ada apa ini? Ini matchnya masih jalan, di stopin dulu matchnya. Di gua nih, match tuh bukan match ini. Kalian Masih orang match. muslim tuh hanya Masih pendukung match. gara-gara Masih mayoritas match. saja. Sebenarnya kalian nggak tahu apa-apa tentang Masih match. Tunggu sebentar ya, Ikhwan ya, masih match ini jatuhnya. Tunggu ya. Masih 1 menit lagi. Oh gitu. Oke. Jadi gitu Sof ya, ingat Yesus itu hanya hidup di terjemahan. Dengan kata lain dia fiktif. Karena Yahudi mengakuinya Iso bukan Yesus. Yesus speak. Makanya saya berani mengikut Yesus karena dia nyata di dalam hidup saya. Itu nggak bisa saya ingkari. Apapun yang kamu omongkan, dia nyata, dia berbicara kepada saya, dia menyembuhkan saya dari 3 penyakit yang dokter katakan gak bisa. Ya Mas, ya kalau nyata, kalau nyata kan harusnya nama asli bukan nama terjemahan. Kalau nyata. Bang Kores tadi kan bilang, Masih 30 detik. Bang Kores tadi kan bilang Yesus fiktif. Ya. Bisa nggak Bang Kores tunjukin sejarah Isa? Ya itu tadi yang Berahot 17 nomor 1. Di situ 3 huruf itu kalau dibaca Iso itu. Bukan. Wah, bukan gimana? Udah jelas-jelas. Kau enak kali. Kalau di sini makanya kalau mau enak masuk Islam oke. Kalau mau enak masuk Islam. Bang Kores, Riva sendiri aja Iya. Oh ini udah tunggu. Riva sendiri mengakui Isa itu bukan tokoh histori. Apa? Riva Ya sendiri. nanti unik lu sama Unik Riva aja ngobrolnya gitu loh. Ini last ya. Kalau misalnya guru ndak close, maka kita lanjut aja esok hari. Kayaknya ini nggak bersahabat untuk Muslim. Astagfirullah, kenapa terputus itu kok tiba-tiba? Terputus bukan pelanggaran. Oh bukan pelanggaran, oke. Oh iya masih bisa. Tunggu ya. Terputus doang itu. Oke. Kenapa bisa gini Kores? Gak paham guru. Sahabat malam ini. Ini gara-gara muka hidung. Ada. Pasti hidung palsu gimana? Ini pasti karena hidung palsu, Tuhan palsu, kita palsu. Mari kita mulai. Gimana dong? Aduh. Siapa duluan? Nyerang pribadi. Tuhan palsu. Salah Ki. Ini malah gua sama lu temenan. Buka cadarmu. Iya. Buka cadar. Lepaskan hidung palsumu dulu kalau gitu. Ayo. Berani nggak? Mana Lepaskan. istilah palsu? Itu coba berani nggak kau tarik gini? Berani nggak kau tarik hidungmu?
Itu hidungmu sendiri. Ya, nggak berani dia teman-teman. Karena pakai lem box. Mulut palsu, gigi palsu, hidung palsu. Lem box. Sulit. Pakai lem das kepala peyang. Lem box jadi sulit. Banci, Zuma banci, pakai cadar di muka. Tidak pede, sejelek-jeleknya kambing, hidung palsu, maka ganti hidung palsu. Kalau kamu pede dengan hidungmu yang asli, kenapa kau bikin yang palsu? Kalau kamu pede, kenapa kau pakai ganti hidung palsu gitu loh? Kenapa kau tempel plastik di hidungmu kalau kau pede? Itu coba kau tarik, berani nggak kau tarik? Berani nggak? Nggak berani teman-teman. Kenapa? Hidung palsu. Hidung palsu. Hidung palsu pakai plastik. Hidung palsu pakai plastik, hanya ribut dengan masker. Karena berani adu data, makanya hanya ribut masker. Padahal hidung palsu. Kenapa ribut dengan masker? Bahas agama, bahas masker. Bahas agama, bahas masker. Padahal dia buka kamera. Karena hidung sudah ditempel. Hidung plastiknya tidak goyang-goyang. Mulut kencang, hidung tak bergerak. Bukti hidung palsu. Wajahnya bergerak, bibirnya bergerak, matanya berkedap, tapi hidung kayak boneka tidak goyang-goyang. Hah? Iya, karena memang pakai karet. Gua tuh cantik. Hidung Kenapa nggak berani buka masker? Kenapa lu nggak berani buka masker? Coba masukin tanganmu, habis itu tarik gini, berani nggak? Kenapa kamu buka maskermu? Copot hidungmu. Lu kayak upul gue nih, lu kayak upul. Masukin gini, habis itu tarik gini. Nggak berani. Takut lepas, karena kalau hidungmu yang palsu, kalau hidungmu ini lepas, yang palsu ini, yang ada cuman lubangnya. Terus kemana-mana. Kapan diskusi? Kapan diskusinya? Kapan hadapi saya? Ya kapan diskusinya? Bu Sapi? Masker. Ribut sama masker. Mau diskusi nggak lu sama Guru Ndai? Udah gua ini loh. Guru Ndai udah mau naik loh ketemu sama lu. Masa lu nggak mau diskusi? Ribut dengan masker. Lakukan masker yang ribut gitu. Bukan. Kenapa jadi banci? Nggak ada diskusi ya, Oke, selama dia tidak buka masker, nggak akan saya ngomong sama banci ini. Iya, lepaskan hidung palsu dulu kalau gitu. Nah, kan susah jadi disuruh lepas hidung palsu coba. Hidung palsu lepasin, berani nggak? Sejak kapan saya pakai hidung palsu nih? Gitu, coba. Masukin jari habis itu pas gini, berani nggak? Berani nggak kau giniin hidungmu? Nggak. Sapi. Pas. Sabar. Kentara. Biar kau sembuh. Tetap kentara. Hidung palsu itu tetap kentara. Itu lubang hidungmu itu kentara. Itu hidungmu kayak lubang apa? Hidung unyil. Coba. Ya, diskusi ini. Nggak berani. Sofiatunya Nggak berani. ini punya standar sendiri dia. Nggak ribut dengan masker. Kalau Guru Ndai mau dialog, topiknya udah ngasih. Oke, berarti nggak ada diskusi ya.
Ribut. Iya, Sofiatonya gini. Sorry. Ributnya dengan masker. Ada Oten ribut dengan masker. Padahal buka kamera karena berhasil. Ngapain kamu tutupin mukamu pakai masker? Hidupnya Ngapain kamu tutupin mukamu pakai masker? Plastik, pipinya plastik, serba plastik. So, jadinya kesini kan, bahas fisik jadinya. Ayo. Lu mulai sih. Turunkan dia, oke turunkan dia, buang dia. Selama dia nggak pakai masker. Ya enggak, maksudnya turun juga sih. Saya kamu tidak buka maskernya, jangan diskusi sama kami. Siap. Buka maskermu. Jangan kamu kalian menghina penghujat tanpa data. Oke, siap. Takut. Ya. Oke, sampai jumpa besok. Stop. Aduh, Bye Zuma, ganti masker. Bye Zuma, ganti masker. Waduh. Bye Zuma, ganti masker. Banci masker. Gimana lu turunnya nih, Sob? Lu mirip Lina Wijaya, Sob. Banci masker. Takut. PR-nya gara-gara PR-nya yang dulu ini deh. Dia nggak bisa jawab PR-nya yang dulu. Yang kutanya wahyu pertama yang diterima Yesus itu apa? Terus itu nggak bisa dia jawab. Terus agama. Oh ini apa namanya? Gara-gara itu dia benci banget sama Gurunda. Iya. Jadi bahas-bahas masker. Iya, nggak bisa. Ini emang panglima kita ini sering banget bikin sakit hati, Ikhwan. Aku tanya waktu. Assalamualaikum warahmatullahi Unik. Aku tanya. Unik Alicia kemana? Udah tidur Alisnya. Kan. Tadi aku tidur. Saya kok nggak lihat deh. Ya Bang, lanjut Bang. Waktu itu kan aku tanya tuh, ya kan? Di mana Yesus pernah bersabda kepada Lukas. Nah, itu yang membuat dia menderita sampai hari ini. Di mana Lukasnya kemudian menerima firman dari Yesus itu di mana tertulis. Sampai hari ini dia nggak bisa. Makanya kalau mendengarkan nama Bang Suma itu dia sama halnya mendengarkan malaikat maut. Sama aja. Anjir tadi ya wajib banget pas bikin hidung palsu. Di mana itu? Blok jadi merah banget. Di mana hidungnya kan marah jadinya. Hidung palsu. Dia bukan kamera itu kan Iya, tadi hasil tuh operasi. itu mau lihat Bang Zuma sama si Sophie Badut sebenarnya. Kan Cuman pernah bisa. Abang Dia punya ngechat. ilmu apa? Iya. Punya ilmu Iya. apa? Dia menghadapi saya. Ada. Dia cuma penghujat. Dia tuh cuma penghujat. Dia hanya menghujat. Tadi aku mau ini Bang, mau buka aib agamanya tadi Bang. Jadi aku udah siapin data buka aib agamanya semua tadi udah aku siapin. Kan udah Sampaikan aja, dia nyurutin ya aku juga. Dia itu kan tahu tuh pesan yang kita sampaikan keluar di bawah sama Edis tentang apa iblis ya, yang menjadikan penyaliban itu rencana iblis. Itu kan pesan yang sangat luar biasa tuh sampai ke dia. Terus 2 Kristus, terus penyesat yang lahir yang muncul kemudian setelah Yesus. Itu semua itu yang membuat dia menderita batin. Mungkin mana mau menghadapi kita sementara kita paham tentang Nangis dia Bang. Itu dia. Kan dia nangis 2 Emosi banget sama guru lu katanya kan. Ingat kan waktu kita tandang dulu yang saya tanya wahyu pertama yang Yesus terima itu apa? Gak bisa dijawab. Terus terus berapa tahun itu? keturunan dari ke-11 murid Yesus itu sekarang agamanya apa? Nggak bisa dijawab. Apakah Kristen keturunannya daripada murid-murid Yesus? Tidak bisa dijawab. Itu berat memang, berat. Itu berat. Sakit hati sampai tahunan Ikhwan. Sofia tuh sakit hati sampai tahunan. Tengok aja kan yang dibahas cuma masker kan? Iya berat. Masker dia nggak mau topik. Nggak. Soalnya gini Guru, tadi ketemu sama aku juga kan waktu kita bahas Kristennya, gagap-gagap dia. Anjir Koresnya aja begini, apalagi panglimanya, apalagi Gurunda gitu kali ya. Makanya dia larinya ke Master. Tapi Gurunda mantap juga, di kontennya pakai hidung palsu, emosi dia. murni penghujat beliau itu kan. Murni penghujat beliau. Adinda ini 2 menit saya putus lagi nih. Akun saya semuanya entah kenapa
benci kali, nyik-nyok sama Bang, aku, nanti benci. aku bikinkan. Bang, nanti aku bikinkan satu akun buat abang, tapi bukan akun Indonesia. Karena kalau pakai akun luar, abang bicara pakai bahasa Indonesia itu mereka nggak di tag. Cuman untuk di awal susah FYP dulu, tapi karena abang kan pengikutnya udah banyak, cepet FYP-nya itu. Nanti dibikinkan akun luar gitu loh, insya Allah. Nanti aku kasih ke abang, jadi abang tinggal ganti sama nama. Ini aku menghadap ke HP mana? HP yang ku pakai live ini, aku nggak bisa menghadap ke HP ku. Kenapa? Aku nggak ada tampil depannya. Oh alah. Oke, ini berapa akun lagi nih? Sisa berapa akun? Tinggal sisa ini. Oh alah, ya udah Bruna, ini aja dulu Bruna. Apa namanya? Live nggak open cam. Jaga akun. Supaya besok masih ada. Iya. Live nggak open cam. Jaga akun. Baiklah ya, Dek. Saya pamit Jaga dulu akun ya. dulu aja bang. Siap. Kalian Ya, jaga Bang. diri baik-baik. Aku udah Ya. terlanjur buka data nih. Iya, Bruna juga. Ya siap. Aku mau buka Aja udah siap datang. Besok jadi res. Oh, Insya Allah pasti jadi Bruna. Pada duhur ke tempat Bruna. Oke, siap. Oke, adik-adikku semua. Siap, jaga diri baik-baik. Awas, aku nggak mau terjadi apa-apa dengan kalian. Siap Yo, abang. Bang Lima. Kalau ada apa-apa ya. Yuk. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman, everything is underwear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Setiap manusia memiliki pemahaman berbeda, ya, antara suami istri yang terdekat loh. Nah, jadi berbedanya pemahaman tersebut udah membuat terjadinya perdebatan. Salah satunya apa? Perdebatan antara Islam Kristen. Itu yang paling utama kan? Terjadinya perdebatan asal Islam Kristen. Makanya Al-Quran itu ditafsirkan tidak boleh sembarang ditafsir. Tidak boleh sembarang ditafsir. Makanya tidak ada perdebatan dalam Islam. Tapi Kristen terjadi perdebatan gara-gara menafsir sendiri isi Bibelnya. Bang Juma, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Selamat malam teman-teman. Selamat malam, Iya. abangku. Malam juga. Perang berarti bang, perang. Perang tapi dia lawan masker. Maskerku dilawan dia nggak bisa menang. Masker aja udah berserah. Lawan masker aja pasti ya. baru masker dihadapi udah hancur lebur. Gimana saudara Raja Koi Tangerang ini? Ada aman-aman aja? Aman. Aman, syukurlah. Jadi silakan Raja Koi dia melihat kemarin Bang Faruk membuat donasi untuk dari pihak Kristen, dia mengapresiasi gitu loh Bang. Iya. Dari pihak Islam sendiri kepedulian terhadap Kristen gitu loh, dia mengapresiasi. Nah, bagaimana dengan Kristenan gitu loh. Jadi Bang. Iya. Jadi pada prinsipnya kita Islam itu datang memang untuk sebagai pembawa kabar gembira saja dan juga pembawa peringatan doang. Bukan untuk menghakimi, karena Islam itu datang sebagai rahmat. Jadi ketika Tuhan menyatakan karya di tengah-tengah kaum keturunan daripada Nabi Abraham atau Ibrahim di Islam, Tuhan pencipta langit dan bumi itu berkarya kepada kaumnya Bani Israel tok. Sehingga di luar daripada itu tidak diberi kemudian petunjuk atau risalah sebagaimana yang kita tahu Bani Israel. Nah, setelah nabi-nabi dan para rasul diutus kepada Bani Israel, mereka juga dikasih tuntunan berupa kitab. Nah, di sini mulai ketika ada dari kaum Bani Israel pada puncaknya membenci kepada sosok Nabi Isa, lalu berupaya membunuhnya, lalu menyelewengkan ajarannya. Nah, Islam datang kemudian untuk meluruskan ajaran yang diselewengkan oleh orang-orang yang membangkang terhadap ajaran Nabi Isa atau Yesus dalam pandangan Kristen. Karena ada hal yang perlu menjadi perhatian, terlepas dari doktrin dan dogma. Isa alaihissalam dalam Al-Quran begitu dia datang di tengah kaumnya, Nabi Isa menemui dua golongan. Yang pertama yang menerimanya Hawariyun, dan yang kedua yang kufur kepadanya, yang membenci kepadanya. Nah, yang membenci kepadanya inilah yang kemudian berkongkok-kongkok untuk membuat makar, menangkap, mengadili, membunuh Nabi Isa alaihissalam. Begitu juga dalam pandangan Kristen.
ketika Yesus datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, menurut catatan para penulis, bahwasanya Yesus itu menghadapi dua kelompok. Yang pertama kelompok yang menerimanya yaitu muridnya, pengikutnya, dan kelompok yang kedua ini adalah yang menolaknya. Jadi di situ terbagi dua, angkatan jahat dan angkatan benar. Nah, yang menjadi permasalahan sekarang, Kristen ini berasal dan bertumbuh, lahir dari angkatan jahat atau angkatan benar. Karena kelompok yang ada pada masa Yesus itu terbagi dua, angkatan jahat dan angkatan benar. Nah, Kristen ini sendiri menurut saya pribadi itu berasal dari angkatan jahat. Makanya Kristen itu dibangun dari persepsi terhadap keagamaan. Yesus datang nembus dosa, berarti penyaliban. Kebangkitan Tuhan adalah kebangkitan mengalahkan maut, berarti angkatan jahat. Karena angkatan jahat itu diberi tanda. Tanda yang diberikan kepada angkatan jahat adalah bangkitnya anak manusia pada hari ketiga dari kubur. Itu angkatan jahat punya tanda. Sedangkan tanda untuk angkatan benar adalah adanya munculnya atau bangkitnya anak manusia di tengah langit. Jadi satu di tengah langit, satu di tengah kuburan. Yang di tengah kuburan ini tanda untuk angkatan jahat, yang di tengah langit ini adalah tanda untuk angkatan benar. Nah, Kristen kebetulan hadir ya antara Islam dan Yahudi di tengah memproklamirkan atau menggaungkan tanda angkatan jahat, yaitu keselamatan dari kebangkitan pada hari ketiga. Saya kira begitu. Jadi Islam datang ya untuk membantu saudara-saudara Kristen ini untuk menyadari kembali bahwa mereka berada pada angkatan jahat ini. Harus beralih kepada angkatan yang benar. Al-Quran surah As-Sukhruf ayat 61, An-Nisa ayat 159. Demikian sementara. Ya, mungkin Raja Koi ingin menanggapin Bang Juma mengatakan menurut kitab itu ada dua angkatan di situ. Kira-kira Anda menerima nggak? Kira-kira silakan. Ya, coba saya tanggapin ya. Ya, begini saudara Juma. Ya. Siap. Itu kan di dalam kekristenan memang waktu Yesus itu terlalu sempit, cuma 3 tahun setengah ya, 3 tahun lah efektifnya dia menjadi rabi dan mengajar. Jadi artinya catatan-catatan tentang apa yang dilakukan Yesus itu terlalu sempit waktunya. Makanya Yohanes mengatakan masih banyak yang ingin ditulis tapi tidak ditulis seperti itu ya. Jadi kalau saudara Juma mengatakan dari angkatan jahat, tentu kita lihat dari fakta-fakta sejarah. Jadi Yesus pertama kali itu merekrut muridnya untuk jadi saksi. Nah, kalau kita ambil proporsionalitasnya, saksi-saksi yang apa yang dilakukan Yesus itu adalah bahwa memang Yesus itu memang datang turun ke bumi untuk menyelamatkan dosa manusia itu sendiri gitu. Tetapi ini kan sesuatu yang 2000 tahun yang lalu, yang memang apa yang ditulis di kitab itulah yang diyakini. Makanya perlu doktrin di situ, karena tidak terverifikasi dari sisi video, gambar segala macam. Itu kan tidak ada. Itu yang sulit gitu. Kita tidak masuk ke masa lampau, tapi apa yang ditulis itu yang diyakini gitu. Dan murid-muridnya bersaksi di situ. Gitu. Jadi ada penyaliban, kemudian ada kematian, ada bangkit dan kenaikan. Dan Yesus ketika bangkit mengatakan dia sudah diberikan otoritas, maka inilah yang kamu kerjakan. Dikerjakan sama murid-muridnya. Dan waktu Yesus pun sudah bangkit, masih terjadi itu perdebatan apakah Yesus itu layak Tuhan atau tidak gitu. Itu pun kita masih berdebat apa definisi Tuhan. Tetapi murid-murid sendiri yang berkonsili, inilah rumusan kita. Muncullah rumusan Tritunggal. Karena memang Injil itu adalah Tritunggal supaya orang tidak tersesat di dalam seluruh rangkaian ayat-ayat itu gitu. Tetapi oke lah, datanglah ajaran saudara Zuma. Saya kira itu sesuatu yang dihormati. Kita tidak bisa melakukan itu karena memang itu tidak terverifikasi. Izin Bang Koi, suaranya kecil katanya Bang Koi, kata netizen. Sorry. Iya, jadi ya kalau di atas jelas silakan. Masa lampau itu kita tidak ya. Jadi karena memang kejadian itu masa lampau. 2000 tahun lalu versus 1600 tahun yang lalu, ya 1400 tahun yang lalu kalau kita tarik 2000 ya. Itu manusia itu belum memiliki teknologi merekam di situ. Jadi apa yang ditulis itulah yang kita yakinin. Itu dua rel yang berbeda dan tapi tidak bersinggungan. Disitulah kita saling menghormati itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
poinnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Bang Gurunda Zuma ya, saya potong ya sedikit ya. Ini kayaknya agak melebar penyampaian dari Pak Koi. Pak Raja Koi, poin dari Gurunda Zuma bukan ajaran dari Bang Zuma, tetapi ajaran yang disampaikan oleh Yesus terhadap orang Farisi yang meminta tanda. Dari tadi kan sudah bilang tuh aja angkatan jahat dan angkatan yang benar, itu poinnya. Kok melebar kemana-mana? Enggak, saya kira belum melebar kemana-mana ya. Maksudnya begini, saya sepakat bahwa Yesus itu datang di tengah-tengah orang Israel karena memang dia di situ habitatnya, ya kan? Itu saya sepakat, kan gitu ya. Tetapi itu dia melakukan itu adalah untuk masa untuk ke arah selanjutnya. Nah, Aduh, izin Bang Raja Koi, masih belum kedengeran ini netizen yang di bawah suaranya. Ketatannya kepada tradisi. Sorry, mohon maaf. Iya, ini saya di daerah puncak ya, mungkin agak sedikit sinyal ya. Tetapi intinya begini ya, saya sepakat dengan Pak Zuma bahwa Yesus dalam hal ini memang berada di tengah-tengah orang Israel. Saya sepakat itu, ya. Di situ dia ngajar. Itu adalah satu contoh untuk dia mengajarkan ajaran barunya bahwa dia datang untuk menyelamatkan bangsa-bangsa. Gitu. Jadi kalau dikatakan Pak Zuma ada kelompok yang jahat, ada kelompok yang baik di antara murid-muridnya, itu karena memang merefer kepada penyaliban itu. Saya kira itu sah-sah saja, memang terjadi seperti itu. Kan ada yang mengkhianatin dia, si Yudas, gitu ya. Tapi kan Yesus juga dengan mantap mengatakan bahwa ya sudah, inilah aku diserahkan gitu. Ya sudah, dia patuh di situ. Mau apa lagi gitu. Saudara Juma. Oke, baik. Jadi kalau secara umum ya, antara Islam dan Kristen, sumber kekristenan itu memang tertulis. Dan yang tertulis ini informasi-informasi dari bumi. Maksudnya informasi yang didapat oleh orang Kristen adalah informasi dari catatan orang-orang yang hidup di bumi. Tidak terkontaminasi dengan hal gaib yang berasal dari langit. Tapi murni dari catatan pewarta, baik itu Lukas, Markus, Matius, Yohanes, termasuk Paulus. Lalu kemudian digunakan sebagai alat untuk mengkristenkan diri sendiri dan menjadikan penyaliban yang adalah tanda untuk angkatan jahat sebagai simbol keagamaan. Berbeda dengan Islam. Islam itu berislam bukan berhasil dari upaya Nabi Muhammad mengambil informasi-informasi dari bumi. Jadi Nabi Muhammad mengajarkan tentang keislaman, termasuk berita-berita gaib tentang Nabi Isa, tentang Maryam, tentang Nabi Musa, tentang Nabi Ibrahim, Daud, Sulaiman, dan semuanya itu informasinya bukan dari bumi. Informasi yang sampai kepada Nabi Muhammad itu dari langit. Disebutlah pewahyuan. Makanya Nabi Muhammad itu ummi, orang yang buta huruf, tidak belajar tentang sejarah-sejarah, tidak belajar tentang kisah-kisah, tidak belajar tentang kesaksian-kesaksian orang Yahudi tentang Nabi Abraham, Musa, dan seterusnya. 100% data yang ada penyampaiannya dari Nabi Muhammad itu informasinya dari langit. Jadi sekali lagi, sumber Kristen adalah dari bumi, sumber Nabi Muhammad dari langit. Dari langit itu Sang Yang Maha menyaksikan. Lukas bukan yang menyaksikan. Markus bukan yang menyaksikan. Penulis Matius bukan yang menyaksikan kejadian. Begitu juga penulis daripada Yohanes juga bukan saksi daripada kejadian. Nah, Nabi Muhammad juga bukan saksi. Sahabat Nabi Muhammad juga bukan saksi. Tetapi sumber pemberitaannya itu dari langit. Yang Maha menyaksikan. Yang melihat keadaan Nabi Isa, Nabi Abraham, Nabi Musa, dan seterusnya. Yang memberikan informasi tentang semuanya itu kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga di dalam Al-Quran mengatakan hal yang terjadi di abad pertama itu orang-orang Yahudi melakukan makar. Berupaya untuk mengkudeta ajaran Nabi Isa alaihissalam
yang datang kepada kaumnya Bani Israel untuk mengajak kaumnya Bani Israel kembali kepada hukum Tuhan, yaitu yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Tapi mereka tetap aja membangkang. Justru mereka berkongko-kongko untuk melakukan satu tindakan pembunuhan terhadap Nabi Isa alaihissalam. Tapi Al-Quran mengatakan wa ma qatalu wa ma salabu walakin subbiha lahum. Al-Quran berita dari langit mengatakan bahwa Nabi Isa tidak dibunuh, Nabi Isa tidak disalib. Yang disalibkan itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah, kita memiliki satu sumber. Selain daripada sumber dari langit, kita memiliki sumber dari bumi. Apa itu? Bible. Nah, ternyata di Bible itu ketika Al-Quran dikatakan bahwa kaumnya Nabi Muhammad, Nabi Isa alaihissalam itu terbagi menjadi dua. Ketika Nabi Isa alaihissalam mengatakan, aku ini adalah utusan Tuhan kepada kalian. Wa musaddaqan lima baina yadayhi minat Taurah wa liuhilla lakum ba'dal ladzina qurrima alaikum. Nabi Isa datang, aku datang kepada kalian untuk mengajarkan sebagian dari hukum Torah, menghalalkan sebagian dan seterusnya. Lalu Nabi Isa ketika melihat bahwa pembangkangan demi pembangkangan terjadi di antara kaumnya, Al-Quran menceritakan Nabi Isa kemudian bertanya kepada Bani Israel. Falam a'assa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah. Ketika Nabi Isa melihat sudah ada pembangkangan, berita dari langit mengatakan bahwa Nabi Isa bertanya, siapa di antara kalian yang akan menjadi penolongku, menjadi muridku, menjadi sahabatku? Sebagian dari mereka mengatakan nahnu ansaru, nahnu ansarullah. Kami yang akan membantumu mengajarkan ajaranmu yang bersumber dari Allah. Nah, ternyata perspektif ini juga muncul di dalam Bible, berita dari bumi. Rupa-rupanya orang yang datang pada masa itu, pada saat Yesus ada mengajar, itu terbagi dua kelompok. Ada yang memusuhi, ada yang menerima. Nah, yang memusuhi ini bertanya, Guru, berikanlah kami satu tanda. Kata Yesus, Matius 12, nomor 38-40, angkatan jahat, orang-orang jahat ini minta satu tanda. Dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Itu tanda untuk angkatan jahat. Jadi kalau ada orang yang menerima tanda itu, berarti mereka keturunan atau pelanjut atau pengikut atau penerus si jahat. Sedangkan ketika murid angkatan baik, angkatan benar bertanya, Guru apa tanda? Nah, minta juga tanda. Matius 24, nomor 3, angkatan benar minta tanda juga. Guru apa tanda kedatanganmu? Yesus mengatakan, tanda kedatanganku, aku akan nampak di tengah langit. Semua manusia akan melihat aku. Berarti tanda angkatan jahat beda, tanda angkatan benar beda. Kristen hidup di mana? Kristen hidup di angkatan jahat. Kami umat Islam, Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 61, kami hidup di angkatan yang benar. Bahwa kedatangan Nabi Isa alaihissalam, tanda-tandanya dia nampak di tengah langit dan dia adalah membawa tanda hancurnya bumi ini. Jelas itu. Sesuai dengan tanda yang diberikan Yesus kepada angkatan benar. Sedangkan Kristen justru percaya terjerat oleh tanda angkatan jahat, bangkit pada hari ketiga. Saya kira posisi itu jelas, Bang. Ketika Al-Quran menarasikan sesuatu pengingkaran Bani Israel, kaumnya terpecah menjadi dua, ada yang menerima kenabiannya, ada yang menolak kenabiannya. Kalau di Kristen, yang menolak kenabian atau menolak kemesiasannya, justru berupaya membunuhnya. Dan hasil upaya pembunuhan ini dijual kepada bangsa lain, supaya dijadikan sebagai landasan bangsa lain yang sudah beragama sebelum menjadi Kristen, yaitu agama politeisme, menerima ajaran itu bahwa dewa mereka pernah turun ke Israel, menjadi manusia, mengambil rupa manusia, bangkitkan orang mati, bla 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 bla, dan mati di atas salib untuk menebus dosa-dosa mereka. Pola ini tidak dianut angkatan benar. Pola ini hanya ada di angkatan jahat. Semoga saudara Raja Koi bisa paham. Silakan. Begini Pak Zuma. Silakan. Ya, jadi saya mau sampaikan begini. Di kekristenan itu tidak ada istilah angkatan jahat dan angkatan benar gitu ya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa Yesus itu waktunya sempit 3,5 tahun. Jadi Yesus
Yesus, kenapa kan begini? Kenapa Yesus mengambil saksinya dari nelayan? Nelayan ini mohon maaf, itu kan orang-orang yang mungkin tidak seperti orang-orang scholarship gitu ya, yang terdidik gitu. Tapi Yesus mengambil itu supaya apa? Supaya dari orang-orang kecil inilah pemberitaan itu dimulai. Kan gitu ya. Jadi Yesus memilih murid-muridnya itu dari orang-orang nelayan ini supaya dari situlah dimulai pemberitaan itu. Jadi Yesus itu datang dengan misi yang diperintahkan oleh Bapaknya dalam hal ini, karena Yesus itu kan itu menjadi manusia di dalam bumi ini kan. Jadi itu dia untuk membentuk yang namanya kerajaan sorga itu versinya Yesus. Jadi Yesus itu maaf Pak Koi, gini Pak Koi. Ini kan dari tadi Pak Koi kan menyampaikan apa yang tidak pada poin pertanyaan Bang Gerunda Zuma. Pak Koi bilang itu tidak ada penyampaiannya. Itu kan tadi kan sudah diulang. Matius 12 nomor 38 sampai 40 tentang angkatan jahat. Dan angkatan benar Matius 24 sudah disampaikan. Tapi nggak nyambung dari tadi. Kami jadi bingung ini yang mana ini poinnya. Nggak ada istilah angkatan benar, angkatan jahat. Tapi ada yang pengkhianatin, itu iya. Tidak ada angkatan yang jahat, angkatan yang benar gitu. Artinya Yesus itu memang misinya adalah penyelamatan dosa manusia. Itu misinya dia. Nah, coba Bapak baca aja lah sendiri. Coba Bapak baca aja dulu Pak sendiri Pak. Matius 12 nomor 38-40. Ada nggak Yesus berseru tentang angkatan yang jahat ini? Baca dulu Pak. Coba Bang Hasan. Enggak, biarkan aja dulu dia bernarasi. Biarkan aja dulu Bang Hasan bernarasi. Silakan Pak Jokowi. Silakan Pak Jokowi. Iya. Terima kasih Pak Blender. Jadi Yesus dalam hal ini bahwa dia mengambil murid-muridnya dari nelayan karena memang dia menginginkan dari situlah berita itu nanti disampaikan dari murid-muridnya, gitu ya. Dan ketika dia sudah selesai misinya, barulah murid-muridnya itu bekerja. Seperti itu, saudara. Jadi kekristenan itu dibentuk karena memang itu perintah Yesus melalui Petrus. Jemaat itu yang disebut dengan batu karang itu di situ mula-mulanya, dan mereka mengatakan kekristenan itu di Antioquia. Berkumpul mereka di situ. Situlah sampai sekarang gitu ya. Tetapi Yesus sendiri itu tidak menulis kitab. Yang menulis kitab itu adalah orang-orang yang diambil menjadi saksinya dan kemudian dikanonisasi gitu. Itu sudah terlalu melebar ke sana. Tetapi intinya adalah bahwa saksi itu sendirilah yang menulis tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi kepada Yesus. Gitu, saudara. Oke, baik. Iya. Terima kasih Bang Hasan sudah meluruskan 2 kali, tapi tetap saja gini. Jadi memang ada data Bang, ada data. Yesus itu setiap dia berbicara dari A sampai Z, semua ucapan Yesus itu seluruhnya untuk Bani Israel. Tidak ada untuk kita. Untuk Islam itu nggak ada. Untuk Kristen apalagi. Makanya saya mengatakan bahwa data demi data di dalam kitabnya orang Kristen itu menguraikan bagaimana Yesus mengatakan angkatan jahat ini. Kalau ada angkatan jahat berarti ada angkatan benar. Nah, kita menelaah, saya sebagai penggiat perbandingan agama menelaah bahwa ternyata dari rangkaian cerita yang dikumpulkan oleh saksi atau sumber dari Bible itu sendiri menerangkan ke-11 murid Yesus itu tidak percaya akan adanya kebangkitan. Tidak percaya. Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 12 itu murid-murid tidak percaya. Sampai mereka masuk ke pemakaman Yesus gurunya, itu dia nggak percaya. Ada apa ya? Kok ada yang terjadi seperti ini? Mereka nggak percaya. Bahkan sampai ada orang yang menurut pandangan orang Kristen yang hadir di tengah-tengah mereka di data nomor 36, 37 sampai 40 itu adalah Yesus. Mereka kaget dan ketakutan mengira melihat hantu. Mereka nggak percaya itu gurunya. Bahkan sampai keluar dari kubur Matius 28 nomor 17-18 itu. Murid-muridnya nggak percaya. Kalau itu adalah guru mereka nggak percaya. Karena itu memang tanda untuk angkatan jahat. Kuncinya itu di situ. Makanya ketika khotbah Petrus berkhotbah di dalam Kisah Para Rasul 2.
nomor 36, apa kata Petrus? Jadi semua orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Jadi orang Yahudi sudah punya Tuhan. Orang Yahudi ini sudah punya Kristus. Tapi orang angkatan jahat ini, karena mereka jahat, karena mereka tidak beriman, maka yang mereka bunuh itu dijadikan kembali menjadi Kristus bagi mereka. Tapi bukan Kristus bagi Yahudi. Makanya orang Yahudi tidak percaya kepada Kristus yang keluar dari kubur. Mereka nggak percaya. Sampai detik ini. Nah, bagaimana dengan murid-muridnya? Seperti yang saudara katakan khotbah Petrus. Petrus oleh Paulus mengatakan, Galatia 2 nomor 8, Petrus diutus hanya kepada orang-orang yang bersunat. Yesus berkata, Petrus muridku, Matius 10 nomor 5 nomor 6, aku pesan, Yesus berpesan kepada Petrus agar jangan ke bangsa lain. Terakhir, Matius 24 nomor 23, 24, 25, 26, Yesus berpesan kepada Petrus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, yaitu Kristus palsu dan nabi palsu, yang melakukan banyak mukjizat, tanda yang dahsyat, sekiranya mungkin menyesatkan kau, Petrus. Jadi kalau Petrus hari ini kita temukan dia mengajarkan tentang kekristenan, berarti nubuatan Yesus berhasil bahwa Petrus dan teman-temannya telah disesatkan oleh Yesus palsu. Jadi tidak ada data yang bisa membenarkan agama Kristen ini dengan pola penyaliban. Tidak ada, Bung. Perjanjian lama tentang salib itu adalah kutuk. Kenapa jadi berkat di Kristen? Perjanjian lama salib itu adalah hukuman bagi orang yang dikutuk oleh Elohim. Tapi kenapa kemudian menjadi keselamatan di dalam Kristen? Karena pola itu tadi, pola yang dibangun adalah angkatan jahat ini tidak berhenti berkarya. Karena angkatan jahat, kata Yesus, akan menyesatkan banyak orang. Dan angkatan jahat ini sampai pada hari kebangkitan. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namaku. Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Angkatan jahat. Angkatan jahat itu masih ada sampai hari ini. Siapa mereka? Yang mengusung kebangkitan pada hari ketiga. Itu dia. Jadi kalau misalnya gini. Angkatan jahat akan saya berikan, minta tanda. Apa tanda angkatan jahat? Maka diberikanlah tanda sebagai Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2, bla 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 dan seterusnya. Ke orang-orang yang menerima sila-sila ini, keturunannya adalah keturunan angkatan jahat. Semisal, itu jelas itu, Bang. Di dalam Matius 23, nomor 1 sampai nomor 36, Yesus menerangkan tentang angkatan jahat. A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Siapa mereka angkatan jahat itu? Yang pergi menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang Roma menjadi pengikut agamanya. Lalu setelah menjadi pengikut agamanya, mereka jadikan orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri. Nah sekarang, di luar Yerusalem, agama mana yang telah mengaku ditobatkan sehingga mereka masuk mendompleng ke Israel? Ya agama Kristen, Bang. Hindu tidak. Buddha tidak, Islam apalagi. Satu-satunya agama yang mendompleng masuk ke sana hanya Kristen. Berarti Kristen inilah yang kemudian ditobatkan oleh angkatan jahat tersebut lalu menjadi pengikutnya. Sayangnya Kristen 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat. Itu nubuatan dan harus tergenapi. Nah, nomor 36-nya dikatakan apa oleh Yesus? Semua ini akan ditanggung oleh angkatan jahat. Ini angkatan jahat yang mana? Yang percaya kepada kebangkitan pada hari ketiga. Itu Kristen. Ada yang lain. Makanya Islam datang untuk kembali mengajak teman-teman. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha thalithu tsalatsa. Kalian kafir loh kalau kalian mengatakan Tuhan itu ada 3 atau 1 di antara 3 Tuhan. Itu Al-Quran katakan. Jadi Al-Quran sebagai jalan terakhir untuk menyelamatkan orang-orang yang masih mau melembutkan hatinya menerima kebenaran. Cinta kepada Yesus, Islam solusinya. Kalau Anda kemudian masih percaya kebangkitan pada hari ketiga, berarti Anda termasuk kelompok orang-orang yang benci terhadap Yesus. Saya kira begitu.
Coba Silakan. saya klarifikasi dulu ya. Kekristenan itu tidak. Silakan. Jadi begini, Pak Zuma. Jadi kekristenan itu tidak dibangun oleh atas angkatan jahat dan angkatan yang benar gitu ya. Tetapi Yesus mengatakan itu dia menyampaikan itu dalam bahasa-bahasa memang di awal-awal memang sulit dimengerti sama murid-muridnya. Tetapi ketika Yesus sudah naik ke surga dan menyampaikan, setelah dia melakukan penampakan dirinya berkali-kali dan random, barulah murid-muridnya itu percaya. Memang di awal-awal murid-muridnya itu memang mengharap, bahkan diprovokasi supaya Yesus melakukan pemberontakan. Dan itu Yesus tidak melakukan, bahwa dia datang bukan untuk itu. Dia bukan untuk membebaskan orang-orang Yahudi itu dari Roma, tidak. Dia tidak mau itu, gitu ya. Jadi memang bahwa orang-orang murid-muridnya itu percaya ketika Yesus itu naik ke surga dan menampakkan dirinya, barulah di situ dia mulai percaya bahwa Yesus itu memang datang dari langit, seperti itu. Jadi kekristenan itu di situ, Pak Zuma, dari kebangkitan itu dibentuknya. Gitu. Jadi berbeda itu memang dari sisi Muslim pasti berbeda, dan itu dikoreksi sama Quran. Dan saya kira itu dua rel yang berbeda di situ. Oke Bang, oke baik. Oke, jadi menarik ketika saudara sudah mengakui sampai ke sana. Artinya Anda tinggal mengiyakan ucapan Yesus kepada kaumnya Bani Israel agar waspada kepada penyesat yang datang dengan memakai namanya. Matius 24 dan juga Lukas 21, Yesus berpesan kepada kaumnya Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Dan dia berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaannya muncul, berhasil nggak penyesat menyesatkan banyak orang dengan memakai nama Yesus Kristus? Kalau menurut saya ditanya, ya berhasil banget. Mana orang banyak itu? Ya Kristen. Kristen itu akar katanya Kristus. Nah, sedangkan yang harus diwaspadai menurut Yesus Kristus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi apabila ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sini, jangan kau percaya. Kenapa bisa demikian? Karena Yesus memberikan tanda. Kalau aku yang datang, tandanya bukan cuma suara dan cahaya. Kalau aku yang datang, tandanya di tengah langit, bukan di tengah kuburan. Kalau aku yang datang, nampak anak manusia, bukan cuma suara dan juga bukan cuma cahaya. Itu ditanya, guru apa tanda kedatanganmu? Ini angkatan benar yang bertanya nih, apa tanda kedatanganmu? Oh, kalau aku yang datang, aku akan nampak di tengah langit. Seluruh manusia akan melihat aku. Dalam rupa apa? Dalam rupa daging. Dalam rupa manusia. Di mana itu tertulis? Matius 24 nomor 27, 28, 29, 30, 31. Dan ketika aku datang, maka matahari bercahaya. Bulan menjadi gelap. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya. Bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit akan berguncang. Itu tanda ketika aku yang datang. Dan tanda itu diberikan kepada angkatan yang benar. Dia akan nampak di tengah langit. Berarti yang datang kepada Paulus, ada nggak tanda itu? Nggak ada. Yang datang kepada Ananias, ada nggak? Nggak ada. Lukas, Markus, Matius, kemudian penulis kitab Wahyu, ada nggak? Nggak ada. Berarti apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Itu bukan aku. Kalau aku yang datang, tandanya itu tadi. Matahari menjadi gelap. Sudah terjadi nggak? Belum. Jadi kalau ada yang mengaku ada Mesias di sini, ada Kristus di sini, ada Yesus di sini, tanpa tanda itu kata Yesus, jangan ente percaya. Itu penyesat yang datang dengan memakai namaku. Jadi yang penyesat, yang keluar dari kubur pada hari ketiga, penyesat. Yang datang di Pulau Patmos, penyesat. Kenapa demikian? Ya itu kata Yesus. Kecuali mereka datang membawa tanda. Aku datang sebagai manusia. Semua manusia melihat aku. Apakah sudah terjadi? Belum. Sedangkan Yesusnya mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku. Berarti penyesatnya datang mengaku Yesus. Mengaku bernama Kristus. Dan orang banyak yang kemudian yang disesatkan itu juga akan mengatakan, kami pengikut Kristus. Kami melihat Kristus. Kami melihat Kristus. Bla 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 bla. Memakai nama Kristus. Memakai nama Yesus.
Apakah itu tergenapi? Ya Kristen lah itu bang. Tidak ada yang lain. Kalau bukan Kristen lalu siapa? Kalau tidak tergenapi berarti Yesus pembohong. Katanya banyak orang yang disesatkan menggunakan gelar Kristus. Mana orang banyak itu? Nggak ada, cuma satu kandidat, Kristen aja. Hindu kagak, Buddha kagak, ateis kagak, apalagi Islam. Berarti dalam hal ini, yang duduk di kursi pesakitan ya Kristen. Kecuali Anda mengatakan, oh bukan Kristen, lalu siapa lagi? Kalau bukan Kristen. Nggak ada, berarti Yesus pembohong. Harus ada. Dan yang ada itu kebetulan sekali, hanya Kristen aja. Dan memang coba Anda lihat, Kristen ini gimana ya? Minggu ibadah, di gereja nyembah Kristus. Makan babi, tidak bersunat. Waduh, tidak ada yang dilakukan Kristen itu berdasarkan firman Tuhan, itu nggak ada. Saya kira begitu, saudara. Silakan. Ya, terima kasih Pak Ju. Tadi premisnya Pak Jumar mengatakan hati-hati kepada penyesat. Itu sebenarnya bisa juga kalau kita mau ngambil kejadian apa yang terjadi sama Petrus, di mana Petrus berusaha untuk menghunus pedang supaya terjadi pemberontakan atas rencana penangkapan Yesus. Itu bisa juga terjadi, itu satu, itu fakta. Tapi kan Yesus melarang, jangan kamu lakukan itu, karena memang ini sudah digariskan, diperintahkan sama Bapa di surga supaya dia menjalani itu semua. Itu premis itu inline itu di situ. Yang kedua adalah begini Pak Juma, hidup ini masih berlangsung, masih panjang ini bumi ini hidup. Jadi kalau dikatakan hati-hati kepada penyesat, memang itu tidak serta-merta itu ditujukan kepada agama A atau agama B atau agama C. Karena hidup bumi ini masih panjang, kita tidak tahu apa yang terjadi. Jadi apa yang disampaikan oleh Yesus itu belum tentu itu terjadi untuk di tahun-tahun yang dalam waktu dekat. Karena Yesus mengatakan bahwa dia datang seperti pencuri, tidak ketahuan. Tidak ketahuan kapan waktunya. Tetapi dia akan datang di situ sebagai hakim dan raja. Kita tidak tahu itu. Jadi pengertian penyesat di situ bisa saja terjadi di akhir zaman. Itu tidak bermaksud untuk kepada agama A dan agama B atau siapapun itu. Tetapi memang penyesat di situ yang Anda sebutkan angkatan jahat itu adalah orang-orang yang memang dipengaruhi atau dikatakanlah dirasuki oleh roh-roh jahat seperti itu. Jadi itu sesuatu yang sifatnya kosmik karena itu seperti angin tidak terlihat gitu. Tetapi Kristen adalah ajaran yang memang doktrinnya itu harus terverifikasi saksi. Saksinya itu yang di sinilah problematiknya. Saksinya itu adalah tidak bisa terverifikasi itu karena kita tidak memiliki rekaman teknologi. Tetapi apa yang ditulis itulah yang kita yakini. Makanya tulisan-tulisan tadi harus diimani dan juga harus didukung sama doktrin. Dan itu yang lakukan adalah otoritas gereja itu sendiri gitu. Begitu Pak Zuma dari saya. Oke, baik. Jadi gini saudara, yang dikatakan Yesus itu adalah nubuat. Jadi kerangka berpikir dan kerangka kejadian itu harus kita urai dulu. Ini kalau dalam di meja kuliah kita pelajari bagaimana kemudian kita mengurai sebuah masalah dengan menarik benang merah secara histori kan gitu. Dan pelaku-pelakunya di situ harus menjadi bagian dari kerangka penyelesaian kasus. Nah, kita lihat bahwa Yesus terlibat sebagai pihak pertama. Kemudian murid yang duduk di Bukit Zaitun, pihak kedua. Pertama dan kedua, hanya mereka sebagai pemain. Kristen di sini bukan pemain. Paulus bukan pemain. Dia tidak terlibat dalam uraian percakapan mereka antara Yesus dengan muridnya. Berarti siapapun di luar kedua pihak ini, itu adalah terverifikasi sebagai kandidat penyesat. Itu dulu. Jadi jangan seakan-akan Kristen ini adalah orang yang menerima nasihat agar waspada kepada pihak luar. Jangan. Kristen ini pelaku di luar daripada dua pihak tersebut. Kita harus jujur mengakui itu. Dalam menyelesaikan sebuah kasus, kerangka-kerangka begini itu sangat penting dan sangat menentukan berhasil tidaknya penyelidikan terhadap kejadian tersebut. Baik di TKP maupun terhadap informasi di luar daripada TKP. Harus itu, nggak bisa tidak. Secara ilmiah kita nggak bisa pungkiri keadaan tersebut. Yesus berkata di Bukit Zaitun, ketika muridnya bertanya, Guru, nah tuh berarti ada pelaku kedua. Apa tanda kedatanganmu? Si guru menjawab, tanda kedatanganku tempat di tengah langit. Anak manusia. Seluruh manusia akan melihat aku. Sudah terjadi belum? Belum.
Di balik itu Yesus berpesan, waspada kepada penyesat. Jangan sampai kalian. Nah, kalian pihak kedua. Berarti ada penyesat yang datang kepada kata kalian ini. Siapa yang datang kepada angkatan kalian? Itulah penyesatnya. Kristen masuk nggak di situ? Ya masuk. Yang mendatangi murid-murid Paulus, pendiri Kristen yang mendatangi murid. Berarti kandidat yang dimaksud di situ adalah siapa yang datang kepada murid yang bercakap dengan Yesus pada saat di Bukit Zaitun. Itulah pelakunya. Kenapa jadi akhir zaman? Akhir zaman itu hanya bias pengikut dari penyesat yang notabene-nya dikatakan oleh Yesus kan menyesatkan banyak orang. Banyak orang yang disesatkan itu sampai hari kiamat. Karena harus bertemu pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku. Siapa yang berseru ini? Ya keturunan saudara-saudara kita Kristen ini. Bukan keturunan Islam. Keturunan Islam, keturunan Hindu, keturunan Buddha. Di akhir zaman, 1000 tahun, 2000 tahun, 1 miliar tahun kemudian baru kiamat. Keturunannya siapa yang akan bertemu Yesus dengan memanggil Tuhan? Keturunannya Hindu nggak mungkin, keturunannya Buddha nggak mungkin, keturunannya Yahudi nggak mungkin. Satu-satunya kandidat lagi-lagi Kristen. Berarti sudah terjawab baik di ujung maupun di akhir bahwasanya pada murid Yesus adalah Kristen yang membawa kemudian pola keagamaan baru, mengusung Kristus adalah Tuhan yang dari kubur. Jelas. Itu jelas, kita nggak mau kemana kita. Oh, tapi akhir zaman, oke. Keturunan siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Ya Kristen dong. Berarti abangnya ini, bapaknya nih yang harus. Dan ternyata memang betul. Pauluslah oknum yang mengaku bertemu dengan Kristus ketika dia menuju ke Damsyik. Apa kata Yesus? Jadi apabila ada orang mengaku ada Mesias di sini, ada Mesias di gurun, ada Mesias di bilik, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu. Berarti ada Kristus palsu penyesat datang kepada tokoh manusia yang nanti menjadi pengajar, pembimbing, gembala, rasul. Itulah Paulus. Paulus memiliki pengikut jemaat. Dan jemaat Paulus itu disebut Kristen. Nah, Paulus ini berarti nabi. Mana Kristus palsunya? Ya yang datang. Akulah Yesus yang kau aniaya. Bukankah kita paham Maria melahirkan manusia? Dan bukankah kita tahu Paulus mengaku kedatangan Yesus yang bukan manusia? Dua pribadi yang berbeda. Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11, nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Dari sini aja nih, kalau kita ini menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, Maria adalah anak manusia. Yesus mengatakan aku datang sebagai manusia. Yang datang kepada Paulus bernama Kristus Yesus. Dan dia bukan manusia. Dan Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat. Penyesat dalam bahasa Yunaninya adalah planos. Dalam bahasa Ibrani ra atau iblis. Satan. Artinya bahwa yang datang kepada Paulus adalah iblis yang memakai nama Yesus. Dan berkata akulah Yesus. Pergilah. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Sejak kapan Yesus mengajarkan seperti itu, Bang? Di mana selama 3 tahun itu Yesus mengatakan itu? Pergilah jadikan seluruh bangsa. Di mana Yesus mengatakan akulah Alfa dan Omega? Di mana Yesus mengatakan jadikan seluruh bangsa muridku, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk? Di mana Yesus pernah mengatakan itu? Sementara Yesus sudah menutup kurikulum pengajarannya di dalam Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya segala firman itu. Berarti selepas Yesus terangkat ke langit, tak ada lagi firman baru. Sementara pergilah jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, itu adalah firman baru. Akulah Alfa dan Omega, itu adalah firman baru. Akulah kebangkitan dan hidup, itu adalah firman baru. Akulah Alfa Omega, firman baru. Terus kemudian jadikan seluruh bangsa, beritakanlah Bible dan itu adalah firman baru. Sementara Yesus sudah menamatkan ajarannya sebelum dia terangkat ke langit. Saya kira begitu.